Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pagi ini seperti biasa, setelah aku melaksanakan semua kewajiban aku terhadap keluarga maupun terhadap Sang Pencipta, tugasku berikutnya dan ya hitung-hitung refreshing, aku suka banget berada di seputaran taman, baik taman belakang rumah aku maupun di taman depan rumah. Dan kali ini aku sedang berada di halaman belakang. Nah, biasanya sambil aku siram-siram tanaman, aku membiasakan diri untuk membaca surat-surat pendek, surat Al-Fatihah, maupun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya hewan maupun tumbuhan mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya bahwa langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, jadi yang bertasbih kepada Allah itu tidak hanya manusia, tapi termasuk hewan dan tumbuhan dengan caranya mereka sendiri. Dan sudah banyak penelitian yang dilakukan yang membuktikan bahwa tanaman yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran biasanya akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tanaman yang tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kondisi yang sama. Nah, teman-teman, kali ini aku akan pilihkan 10 jenis tanaman terfavorit aku untuk minggu ini. Karena tanaman yang aku pilih 10 jenis ini, minggu ini kebetulan lagi ranum-ranumnya lagi beranak dan lagi menyita perhatian aku. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time is Nah, teman-teman, inilah 10 tanaman hias terfavorit aku untuk minggu ini. Nah, yang pertama ini tanaman janda bolong atau Monstera Andersoni. Ini lagi rimbun-rimbunnya ya, teman-teman. Daunnya juga besar-besar. Ini asalnya daunnya kecil dan pertumbuhannya biasa aja, bahkan cenderung lambat. Setelah aku kasih pupuk micin, pertumbuhannya langsung pesat seperti ini. Selain pupuk micin juga ini aku habis tek batang atau potong pucuk. Nah, setelah potong pucuk dia tumbuh beberapa batang baru. Jadi tanamannya kelihatan lebih rimbun. Kemudian yang kedua ini tanaman sirih gading hijau. Ini juga aku lagi suka banget minggu ini karena dia juga udah mulai rimbun ya. Tumbuhnya subur. Ini termasuk tanaman yang bandel ya. Jadi dia tahan terhadap cuaca. Kadang-kadang beberapa hari aku nggak siram juga dia masih kuat. Atau pada saat air tergenang juga dia kuat. Jadi karena dia bisa hidup di air dan di darat. Kemudian tanaman favorit yang ketiga aku adalah tanaman Aglonema bigroy. Ini yang kemarin hampir mati, tapi kemudian aku kasih treatment dengan memberikan pupuk micin. Dia tumbuhnya jadi pesat selain daunnya lebih besar. Nah, ini daun lama ya. Ini daun lamanya kecil, sedangkan ini daun barunya lebih besar nih, bisa teman-teman lihat. Tapi resikonya memang warnanya berubah setelah dikasih pupuk micin. Ini cenderung ke lebih hijau, sedangkan ini warnanya merah bata ya.
Nah, dia juga sudah anakan. Anaknya 5 ya, dia langsung anakannya 5. Kemudian yang tanaman favorit yang keempat aku adalah tanaman aglonema Dona Carmen. Ini juga minggu ini lagi pesat ya tumbuhnya. Dia sudah tumbuh anakan 2 dan ada anakan barunya 1. Nah, ini dia anak barunya ya. Kemudian yang aku suka minggu ini adalah ini Alocasia Green Cuprea. Ini juga aku suka karena dia sekarang lagi anakan 2. Nah, anakannya ini ya. Terus satu lagi nih udah memisahkan diri dari induknya. Kemudian selanjutnya ini tanaman Calathea aku. Ada 5 jenis yang lagi aku suka minggu ini karena memang dia juga lagi mulai tumbuh ya, mulai agak rimbun, jadi aku lagi mencurahkan perhatian ke sini. Untuk Calathea aku ini yang 5-5-nya belinya agak barengan, dan waktu itu aku hanya kasih pupuk kandang aja, tapi pertumbuhannya lama banget. Nah, ini asalnya daunnya kecil-kecil ya, bisa teman-teman lihat nih. Jadi mungkin setelah 6 bulan juga masih seperti ini. Tapi kemudian bentar ya, ini juga sama nih. Nah, ini juga asalnya daunnya kecil-kecil, bisa teman-teman lihat. Sama semuanya juga asalnya daunnya kecil-kecil seperti ini, dan ini juga ini. Nah, karena pertumbuhan lambat, kemudian aku kasih pupuk micin ke 5-5-nya. Sekarang dia tumbuh pesat dan daunnya jauh lebih besar dari daun sebelumnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Ini daun baru, ini daun lama. Ini Calathea tricolor. Kemudian ini Calathea lancifolia. Ini juga daun barunya panjang-panjang ya. Ini daun lamanya. Bisa teman-teman lihat ya, kecil-kecil. Kemudian ini Calathea silver plate. Ini juga sama, daun lamanya itu kecil-kecil nih ya teman-teman. Nah, ini daun barunya gede-gede sekarang. Ini termasuk tanaman Calathea yang sensitif banget terhadap suhu. Jika panas atau terlalu dingin, dia akan menggulungkan daunnya. Tapi jangan khawatir, di kondisi normal dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya ini tanaman favorit aku ke-9. Ini Calathea silver black. Ini sama juga ya, daunnya asalnya kecil-kecil. Nah, setelah aku kasih micin, daunnya jadi gede-gede. Dan ini tanaman favorit aku yang terakhir, yang ke-10. Ini juga jenis Calathea. Ini Calathea lenovera. Ini memang daunnya kecil, jadi sebesar itu termasuk besar ya. Karena memang aslinya daun Calathea lenovera ini nggak gede-gede, jadi segini itu termasuk gede. Ini asalnya pohonnya daunnya seperti ini, kecil-kecil. Nah, teman-teman, itulah 10 tanaman terfavorit aku untuk minggu ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like